Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bapak Mustofa dalam masa pembelajaran jarak jauh ini, ya. Masih berkesempatan melalui pembelajaran jarak jauh dengan cara kita harus aktif sendiri, ya. Pertama-tama marilah sekali lagi kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dalam masa pandemi COVID-19 ini kita diberi kesehatan. Nah, kesehatan ini ya kita syukuri dengan cara kita belajar melalui pembelajaran jarak jauh. Nah, anak-anak ya, dalam rangka ini marilah kita tetap menjaga kesehatan dengan cara sering cuci tangan ya, pakai masker ya seperti Pak Guru tadi, juga mengurangi kerumunan atau jaga jarak, serta yang penting adalah menjaga kesehatan kita dengan berolahraga, makanan yang bergizi, tidur yang cukup ya, sehingga Anda semua sehat semua. Nah, anak-anak, pada saat ini Pak Mustofa akan menyampaikan bagaimana evaluasi penilaian tengah semester atau PTS. Nah, bagaimana dengan Anda nilainya ya? Apakah baik, apakah buruk? Bagaimana kemarin tidak ikut atau tidak hadir ya? Bahkan tugas-tugasnya sudah dikerjakan dengan Bapak Ibu guru apa belum ya? Di samping itu yang lebih penting mengerjakan tes PTS, apakah bisa prestasinya naik, apa sama dengan bahkan anjlok atau menurun. Nah, anak-anak, ikutilah berbagai macam bagaimana cara mengatasi tersebut dengan pandangan berbagai bidang bimbingan, yaitu yang satu bimbingan pribadi, yang kedua bimbingan sosial, yang ketiga bimbingan belajar, dan yang keempat bimbingan karir. Jangan kemana-mana, ikutilah terus, dan yang penting dimengerti, dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah prestasi Anda maksimal. Ikuti terus. Nah, sekarang ditinjau dari segi bimbingan pribadi. Anak-anak, kepribadian ini ada berbagai macam aspek, yaitu pertama kemampuan, yang kedua minat, yang ketiga motivasi, yang keempat sikap, ya, yang kelima tanggung jawab, yang keenam kejujuran, yang ketujuh disiplin. Nah, bagaimana Anda bisa meningkatkan prestasi belajar tersebut dalam penilaian tengah semester? Nah, contohnya kemampuan Anda mengikuti belajar dengan Bapak Ibu guru gimana? Ya, bisa menguasai apa tidak? Buktinya apa? Buktinya Anda bisa mengerjakan tes, juga mengerjakan tugas tepat pada waktunya. Nah, kalau belum, berarti Anda belum bisa berhasil. Untuk itu, kenaikan kelas nanti Anda harus belajar sungguh-sungguh supaya nih prestasi Anda berhasil. Ini segi kemampuan. Yang kedua, ya, segi minat, kesenangan. Nah, Anda dalam mengikuti pendidikan pembelajaran jarak jauh ini, Anda punya kesenangan apa tidak? Ya, harusnya Anda senang, karena apa? Anda bisa belajar lain dengan di dalam kelas. Ya, Anda bisa belajar dengan istilahnya daring, ya, melalui media internet, ya, jarak jauh. Ya, Anda bisa di rumah, tapi Anda bisa belajar dengan Bapak Ibu guru dengan baik. Nah, harus ditumbuhkan senang. Kalau belum senang, Anda belum punya ciri, prestasi Anda akan meningkat. Yang ketiga motivasi. Ya, motivasi anak-anak, motivasi ini yang baik itu dari dirinya sendiri. Bagaimana supaya motivasi dirinya sendiri itu bangkit untuk meraih prestasi yang sebaik-baiknya. Ya, prestasinya dikejar, ya, karena ini nanti akan mempengaruhi melanjutkan sekolah. Kalau prestasinya baik, nanti sekolahnya kelanjutan sekolah yang baik atau favorit. Nah, ini dorongan ya, dorongan supaya Anda bisa belajar dengan kesadaran sendiri, ya, bukan karena dioyak-oyak. Kalau di rumah dioyak-oyak orang tuanya, ya orang tua selalu mengingatkan, selalu membangunkan, itu berarti motivasi secara pribadi Anda kurang. Ya, harus dibangkitkan secara pribadi bahwa belajar itu kebutuhan kita.
untuk supaya maju. Nah ini ya. Kemudian sikap itu gimana loh? Kecenderungan kita mengantisipasi objek atau belajar. Nah, sikap kita gimana? Apakah sudah dipersiapkan peralatannya yang akan dipakai untuk mengikuti pelajaran atau belum ya? Jadi jangan sampai mengikuti pelajaran Anda belum persiapan semuanya. Ya, persiapan sebaik-baiknya, peralatannya disiapkan sehingga Anda bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Nah, dengan demikian Anda dipacu untuk menguasai pelajaran dengan baik ya. Supaya apa? Supaya sikap Anda itu sesuai dengan tujuan dari Bapak Ibu guru mengajar. Ya, mestinya ada perubahan tingkah laku. Ya, setidak-tidaknya dari yang belum tahu menjadi tahu. Ini ya sikap. Yang kelima yaitu tanggung jawab. Nah, tanggung jawab Anda gimana? Ya, secara pribadi ya. Tanggung jawab terutama mengerjakan tugas. Ya, tugas itu harus dikerjakan seketika Anda mengikuti pelajaran. Ya, misalnya hari ini ada tugas, ya, misalnya IPA, ya. Nanti siang, ya, nah atau paling tidak malamnya harus selesai. Nah, sehingga tanggung jawab Anda baik. Ya. Yang keenam, kejujuran. Ya, kejujuran. Terutama di saat Anda ulangan harian atau tes atau kemarin penilaian tengah semester ya. Kejujuran ini penting, ya. Nah, Anda menguasai pelajaran apa tidak? Karena apa? Bapak Ibu guru tidak ada di rumah Anda. Nah, yang ada saudara dan keluarga Anda atau orang tua Anda. Ya. Tesnya dibatasi, Anda mampu tidak mengerjakan sesuai waktunya, ya. Waktunya mengerjakan misalnya 90 menit, ya. Anda harus menguasai waktu itu untuk mengerjakan sehingga proses mengerjakan tes bisa sesuai dengan waktunya, ya. Tidak kemana-mana cari buku, ya, istilahnya japlak atau tekon saudara-saudaranya sehingga habis waktunya, ya, akhirnya nilainya jelek. Nah, inilah kejujuran. Yang terakhir 7, disiplin. Nah, ini tidak kalah pentingnya. Disiplin, ya, disiplin mengerjakan tugas, disiplin mengikuti pelajaran atau masuk, ya, tepat pada waktunya, ya. Selalu mengikuti sampai selesai, tidak berhenti di tengah jalan atau keluar. Hanya absen saja terus pergi. Nah, ini tidak disiplin. Nah, harus disiplin sehingga mengarahkan pribadi ini dengan sebaik-baiknya. Nah, ketujuh itu bagaimana dengan Anda? Ya, coba dicek apakah sesuai dengan harapan apa tidak. Kalau belum atau tidak, pastikan Anda harus berubah mulai saat ini supaya apa? Prestasi kenaikan kelas meningkat. Jadi PTS ini sebagai tolak ukur kesiapan Anda nanti supaya berhasil, ya, supaya berhasil prestasinya maksimal. Jangan sampai tugas diabaikan, ya, atau tidak dikerjakan. Jangan sampai tidak masuk atau tidak hadir. Harus aktif masuk, harus hadir terus, ya, tepat pada waktunya. Demikian ditinjau dari bimbingan pribadi. Ikuti terus tinjauan penilaian tengah semester atau evaluasi tengah semester berikutnya. Anak-anak, sekarang evaluasi penilaian tengah semester ditinjau dari bidang bimbingan sosial, ya. Seperti Anda ketahui, bisa merupakan hambatan, juga bisa melakukan gangguan atau bisa dikatakan kemajuan, ya. Kalau Anda tidak bisa mengarahkan diri dengan baik, terutama di bidang media sosial. Anda chatting, Anda Facebook, Instagram, ya, WA, kalau waktunya dicurahkan semua sehingga Anda lupa belajar, nanti akibatnya apa? Prestasi Anda akan turun, bahkan anjlok sama sekali. Nah, oleh karena itu sesuai kebutuhan. Syukur Anda chatting, kemudian WA, Facebook atau Instagram yang mendukung belajar Anda, terutama materi-materi yang kurang atau kurang mampu atau tidak bisa. Sehingga tanya teman-teman itu, ya, sehingga Anda terlengkapi kekurangan Anda menjadi baik. Nah, itu dari media sosial. Nah, sekarang dengan teman, hubungan dengan teman, baik teman sekolah
atau teman sepermainan atau di lingkungan tetangga atau agak jauh lagi misalnya grup atau geng, ya itu geng, ya, grup atau geng agak kurang baik, ya positif, harus yang positif. Nah, bagaimana waktu Anda ketika Anda bergaul di situ? Waktunya dibuang sehingga lupa belajar apa tidak? Ya, sebaiknya ya gunakan waktu yang seefisien mungkin. Ya, memang kita makhluk sosial, ya, tidak bisa hidup sendiri. Berteman sambil istilahnya sharing, tukar pikiran. Kekurangan saya apa? Kelebihan teman saya apa? Sehingga saling melengkapi. Nah, dengan demikian, kalau di media sosial dengan teman sepermainan Anda manfaatkan dengan sebaik-baiknya, saya yakin prestasi Anda akan meningkat. Ya, sekali lagi gunakan waktu yang sebaik-baiknya. Nah, itulah anak-anak, evaluasi PTS ditinjau dari bidang sosial. Ikutilah bidang belajar berikut. Nah, anak-anak, sekarang kita evaluasi PTS yang kita lalui, kita tinjau dari bidang belajar. Nah, anak-anak, ya, ketika Anda menerima hasil PTS, ya, dilihat apakah di atas KKM, apakah sama dengan KKM, ya, bahkan kurang dari KKM atau anjlok. Nah, dilihat, jangan hanya sekedar menerima, ya, disampaikan dengan orang tua, Pak atau Bu, ya, prestasi saya demikian. Nah, sikap orang tua gimana? Bisa mendorong apa, sikapnya bagaimana? Ya, jadi harus terbuka dengan orang tua, jangan diam saja, sehingga orang tua juga bisa membantu belajar Anda. Karena apa? Yang paling dekat belajar di rumah adalah orang tua. Ya, Bapak Ibu guru tidak bisa. Ya, Anda tanya. Ya, sehingga apa? Prestasi Anda itu terkontrol. Ya, tidak hanya setelah menerima hasil PTS, ya sudah dibaca atau bahkan tahu gitu aja terus dilupakan. Jangan begitu. Ya, ini harus benar-benar dievaluasi. Nah, kemudian kalau sudah tahu, ya, nilai yang meningkat ditingkatkan lagi, kemudian nilai yang kurang dikejar belajarnya supaya bisa meningkat, ya, dan semuanya terukur, ya. Bahkan nilai yang kurang, bagaimana cara meningkatkannya? Bisa bimbingan belajar, bisa diskusi dengan teman-temannya, belajar kelompok, ya, atau ikut bimbingan belajar. Ya, sehingga Anda nanti, ya, menguasai pelajaran dengan baik sesuai dengan harapan Bapak Ibu guru mapel, ya, mata pelajaran. Jadi setiap mata pelajaran akan berbeda-beda cara mengikutinya, ya. Demikian anak-anak, ya, bagaimana dengan Anda? Sudah baikkah hasilnya? Ya, saya yakin kalau Anda bisa berubah untuk yang baik, pasti prestasi Anda akan baik. Demikianlah dari bimbingan belajar. Ikutilah bimbingan karir untuk evaluasi PTS berikutnya. Nah, anak-anak, sekarang bagaimana evaluasi penilaian tengah semester ditinjau dari bimbingan karir. Karir pada umumnya secara identik adalah kerja. Nah, setelah Anda punya prestasi, diharapkan nanti Anda akan bekerja dengan sebaik-baiknya. Nah, dari hasil prestasi tersebut harus bagaimana? Diamalkan, ya. Tidak hanya sekedar nilai, tetapi diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Misalnya, ya, mungkin dengan seni budaya. Anda punya bakat musik misalnya. Ya. Dan musik Anda bisa menyanyi, ya, dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Mungkin bentuk klub atau kelompok vokal group misalnya, atau kelompok menyanyi atau paduan suara, ya. Atau mungkin di bidang olahraga Anda punya prestasi sepak bola misalnya. Sepak bola, ya, diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kalau profesional kan hasilnya luar biasa, bahkan main 1 jam aja bisa nilainya miliaran. Nah, maka dari itu, jadi Anda kalau
semua saja mata pelajaran, baik dari pendidikan agama sampai bahasa Jawa itu ilmunya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga di dalam kita menguasainya dengan baik itu diamalkan atau dipraktekkan dengan harapan bisa bermanfaat pada dirinya sendiri, keluarga maupun orang lain, sehingga ada nilai positif atau produktif ya. Jadi tidak hanya sekedar selesai nilainya jelek, nilainya kurang, nilainya sedengan atau nilainya baik atau tinggi tanpa diamalkan, itu tidak ada gunanya ya. Yang lebih baik Anda punya kemampuan, diamalkan dengan sebaik-baiknya. Ini anak-anak ditinjau dari bimbingan karir. Bagaimana dengan Anda? Sudahkah bisa mengamalkan atau memanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari? Saya yakin Anda bisa memanfaatkannya atau mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Anak-anak, alhamdulillah evaluasi penilaian tengah semester sudah berakhir. Harapan Pak Guru dari bidang bimbingan pribadi, bimbingan sosial, bimbingan belajar, dan bimbingan karir bisa mengevaluasi diri Anda dengan sebaik-baiknya. Dengan harapan Anda bisa memaksimalkan prestasi belajar dengan sebaik-baiknya. Selamat melaksanakan atau mempraktekkan dalam pembelajaran jarak jauh. Kurang lebihnya dari Pak Guru, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu.